semuanya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita ketika Dia bangkit. Berarti apa? Ada kuasa kebangkitan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dan kemenangan hari demi hari. Nah, kita perhatikan dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 mulai ayat yang 19 dan 20. Nah, kita akan lihat bagian-bagian ini, saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, hari demi hari Tuhan mau supaya kita hidup dalam firman, hidup dengan tekun, melakukan kebenaran itu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia. Berbahagia itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Nah, Tuhan rindu untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Tuhan mau supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, coba perhatikan baik-baik ayat 19 itu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka takut ketika Yesus disalibkan, ditangkap, disalibkan dan mati sampai Tuhan Yesus bangkit. Mereka hidup dalam ketakutan. Hari-hari itu adalah hari-hari yang menakutkan buat mereka. Karena apa? Mereka takut ditangkap bersama-sama untuk disalibkan, untuk dihukum, dan segala macam. Ada berbagai macam ketakutan terjadi di tengah-tengah murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Lukas, itu dia bilang begini, Lukas 24 ayat 36 sampai 39, itu dia bilang begini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, padahal pintu dan semua jendela semua ditutup rapat. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk, tapi Yesus bisa masuk dan tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mereka terkejut dan mereka bilang, "Hantu!" Rame-rame berteriak, "Hantu!" Dan ketakutan, hidup dalam ketakutan. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dengan murid-muridnya. Nah, coba perhatikan ayat 30. Nah, ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Nah, kalau kita flashback kembali melihat bahwa mereka ada bersama-sama dengan Tuhan sepanjang Tuhan Yesus hidup.
Ya, sepanjang 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus kemana mereka di situ, mereka sudah mendengarkan banyak hal. Tetapi dalam hal ini ketakutan menutupi mereka punya pikiran. Ya, terkejut membuat apa? Pikiran mereka tertutup, tidak melihat tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak kembali kepada firman Tuhan, tapi mereka lebih memilih takut. Ya, terkejut dan takut. Biasanya kalau orang terkejut, jiwanya melayang. Ya, jiwanya melayang. Tiba-tiba dia kaget. Wow, seperti ada sesuatu yang keluar gitu dari. Nah, itu yang terjadi. Nah, dan di situ iblis mulai memakai kita supaya apa? Kita tidak percaya sama Tuhan. Ya, padahal Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mereka tidak percaya. Mereka bilang itu hantu. Karena apa? Mata mereka tidak dibukakan, belum dibukakan. Pikiran mereka tidak dicelikan, sehingga apa? Mata mereka, pikiran mereka hanya melihat sesosok yang datang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ayat 38, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Nah, sini mereka ragu. Nah, timbul keraguan-raguan dalam hati. Orang yang ragu-ragu berarti orang yang tidak percaya. Ya, sama dengan orang yang tidak percaya. Orang yang kecut dan tawar hati sama dengan orang yang tidak percaya. Karena apa? Dia tawar hati, dia kecut, dan dia mulai. Dan di situ iblis mulai masuk dan menggunakan kesempatan, ya, untuk apa? Untuk menelan kita. Kenapa? Kita memberi diri kita untuk tidak percaya sama Tuhan, untuk memberi diri kita tidak, masih ragu-ragu sama Tuhan. Ini Tuhan apa bukan? Tapi yang mereka lihat dengan mata mereka bahwa itu hantu. Nah, ini ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Hantu tidak punya daging dan tulang. Terus, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi kalau hantu itu dia hanya melayang-melayang tiba-tiba hilang, melayang-melayang tiba-tiba hilang. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus datang dengan tubuh yang utuh, ya, tubuh yang utuh, dan dia punya daging dan dia punya tulang. Ya, Tuhan Yesus punya daging dan punya tulang. Nah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, nah, tetap sudah memperlihatkan itu, mereka tetap tidak percaya. Masih belum percaya. Kenapa? Karena girangnya dan masih heran. Karena wow, takjub dan heran. Nah, ini yang terjadi kepada kita hari-hari ini. Kalau kita mulai ini, Tuhan bilang percaya sama Tuhan, wow, kaget karena senang. Begitu bertemu dengan Tuhan, kita senang, kita kaget, akhirnya kita lupa. Kita gak percaya sama Tuhan. Ya, saya gak percaya. Ketika berkat Tuhan datang sama kita gak percaya. Masa sih gue dapat berkat Tuhan? Masa sih gue dapat ini? Masa sih gue terima ini? Padahal aku gak bikin apa-apa, aku gak bikin ini dan itu. Tetapi ketika Tuhan berikan, kita bingung. Kita gak percaya sama Tuhan, kita gak percaya sama kuasa Tuhan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita rubah. Tuhan mau supaya kita bertobat. Tuhan mau supaya kita kembali, kita fokus pada apa yang Tuhan rindukan supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan bilang kita sudah berdoa minta berkat Tuhan, kita sudah berdoa minta kesembuhan, kita sudah berdoa minta pemulihan. Ketika pemulihan itu terjadi, kita bilang, masa sih gue sembuh? Masa sih aku sembuh? Masa sih aku dipulihkan Tuhan?
Nah, ini yang kita alami hari-hari ini. Masih tidak percaya. Itu juga yang terjadi dengan murid-muridnya. Masih tidak percaya bahwa Tuhan menolong mereka, Tuhan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak percaya sama Tuhan. Masih tidak percaya. Karena apa tadi? Karena girangnya dan masih heran. Masa sih, gila nih. Nah, itu yang terjadi di anak zaman sekarang punya bahasa. Ya, itu yang terjadi dalam kita sebagai manusia zaman akhir. Ya kan? Berkat Tuhan sudah datang. Ya. Terus apalagi pemulihan sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau supaya kita rebut itu dengan iman. Iman yang kuat, iman yang kokoh, bukan iman yang abal-abal. Gak ada iman yang abal-abal. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar punya iman. Firman Tuhan bilang, ketika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung ini ke laut. Bayangkan, punya iman sebesar biji sesawi yang sekecil itu, sekecil bibit sayur itu. Nah, kalau kita pernah tanam sayur, kita pasti tahu bibit sayur putih itu sayur sawi putih itu, dia kecil. Nah, begitu kecil sama kayak gula pasir itu, butiran gula pasir. Nah, sebesar itu kita sudah bisa dapat memindahkan gunung itu. Apapun masalah dan persoalan, kita bisa memindahkan itu ke dalam lautan. Itu yang Tuhan bilang, firman Tuhan katakan. Tapi hari-hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, kita nggak percaya. Kita tidak punya iman seperti itu. Apalagi iman yang besar, iya kan? Nah, kalau kita punya iman yang besar, bukan hanya gunung yang kita pindahkan. Nah, matahari kita suruh stop juga bisa stop. Apa yang dikatakan dilakukan oleh siapa? Yosua. Kembali matahari itu kembali ada di tengah-tengah. Jadi tidak ada bayang-bayang di sekelilingnya, tapi matahari itu pas ada di atas kepala. Dan Tuhan berikan kemenangan buat Yosua, memukul skala semua musuh-musuhnya, menghancurkan, merebut kota-kota musuh. Nah, itu yang terjadi dengan Yosua. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Nah, supaya apa? Tuhan mau memperlihatkan supaya apa? Mereka percaya bahwa ini Tuhan Yesus, bukan hantu. Ya kan? Orang yang bersama-sama dengan mereka sebelumnya, ada di tengah-tengah mereka, tapi kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, mereka tidak tahu, mereka tidak kenal, mereka tidak percaya. Karena apa? Mereka tidak hidup dalam firman Tuhan, mereka tidak hidup dalam percaya dengan Tuhan, mereka ragu-ragu. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita kembali dan bertobat, supaya kita tinggalkan semua apapun juga yang menghambat iman kita bertumbuh dengan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita percaya semua, ya. Amen. Bukan percaya karena melihat, tetapi percaya karena tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat. Itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan. Percaya dengan iman. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat, belum ada, belum nyata di depan mata kita. Nah, itu yang dikatakan kita udah mengharapkan, kita udah percaya bahwa itu akan menjadi milik kita. Nah, itu yang dikatakan dengan iman, ya kan? Sesuatu yang belum nyata di depan kita. Nah, itu yang kita harapkan akan menjadi bagian kita. Itu yang kita harapkan akan menjadi milik kita. Amin. Nah, yang itu yang seharusnya kita kerjakan hari-hari ini. Ya, bukan percaya kepada berita hoax, bukan percaya kepada ketakutan-ketakutan kita, bukan percaya kepada kecup dan tawar hati kita. Tidak, tetapi Tuhan mau supaya kita percaya. Nah, kita percaya sungguh
Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, mulai dari ayat 36 tadi, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang dia, tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung. Karena Yesus datang, dia membawa apa? Damai sejahtera. Amin. Dia bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal dalam damai sejahtera. Dan biarkan damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Dan damai sejahtera itu memimpin kita kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada. Dan jangan biarkan damai sejahtera itu hilang daripada kita hanya karena apa? Masalah, persoalan. Nah, jangan biarkan masalah. Dan yang kedua, jangan biarkan masalah dan persoalan itu menyingkirkan damai sejahtera itu daripada hidup kita. Coba kita lihat dalam Filipi dulu. Dalam Filipi 4 ayat 4, Tuhan katakan begini. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Tuhan mau damai sejahtera atau sukacita Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Dia bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, berarti apa? Sukacita itu ada terus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap pekerjaan kita. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Sukacita Tuhan. Jangan biarkan sukacita itu hilang hanya gara-gara kita punya masalah, kita punya persoalan, itu membebani kita, menekan kita sampai kita tidak bisa bernapas. Ya, ini yang jadi persoalan. Tuhan mau supaya kita singkirkan, biar sukacita Allah itu tinggal dalam hati kita. Nah, Tuhan mau supaya sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita. Kalau sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita, kita adalah orang-orang yang menang dalam hidup. Amin. Orang-orang yang menang dalam hidup, dalam iman, orang-orang yang bertindak masuk dalam setiap peperangan dan kita rebut kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Nah, itu untuk kita, ya. Damai sejahtera, Tuhan bilang damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Amin. Tuhan mau supaya damai sejahtera itu melimpah-limpah dalam hati kita, terus menerus dalam hati kita, ada bersama-sama dengan kita sampai kapanpun juga. Biarkan damai sejahtera itu tinggal bersama dengan kita. Karena Tuhan, ketika Tuhan datang, Tuhan hanya bilang, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Dia tiba di mana dengan yang dia menampakkan diri kepada yang lain pun dia hanya katakan damai sejahtera bagi kamu. Ya, kenapa Tuhan mau? Mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu bingung, mereka tidak perlu pusing, mereka tidak perlu bimbang, mereka tidak perlu ragu, tapi mereka percaya sungguh sama Tuhan. Karena apa? Damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hati kita. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa? Sukacita Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia hanya bisa menawarkan, tetapi mereka tidak bisa memberikan sukacita yang abadi dalam hidup kita. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal dalam sukacita Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu di rumah, dengar baik-baik bahwa Tuhan mau supaya sukacita Tuhan itu tinggal di dalam hati kita dan memimpin kita dalam segala hal. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, sukacita Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Jangan biarkan masalah itu menyingkirkan sukacita ini dari hati kita. Jangan pernah biarkan itu, ya, masalah
masalah, persoalan, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu dalam bisnis, jangan biarkan itu. Tetapi lihat itu dan serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam bisnis kita hari-hari ini, apapun yang terjadi dengan masalah-masalah kita di kantor, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita bingung. Serahkan, bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Kalau Tuhan yang ambil alih, Dia bikin semua jadi beres. Amin. 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 Nah, Tuhan yang membuat semuanya jadi beres. Ya, oleh sebab itu biarkan damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Damai sejahtera itu memimpin dalam hati kita dan Dia menuntun kita. Nah, kita kembali pada pembacaan kita di situ. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi apa yang tanggapan mereka? Mereka bilang, itu hantu. Hantu. Masih gak percaya juga. Tuhan menampakkan diri, Tuhan minta, adakah makanan padamu? Ada ikan goreng. Begitu dikasih ikan goreng, Tuhan makan di tengah-tengah mereka. Mereka kaget dan heran, takjub. Nah, itu yang terjadi dengan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Ya, Tuhan mau kita sadar, benar-benar kita sadar, melek mata. Ya, buka pikiran kita, tahu tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika hal-hal terjadi di sekeliling kita, kita tahu bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, ya. Tuhan itu sudah mau datang, ya. Sebab itu berjaga-jagalah, siap sedialah. Firman Allah berkata, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan mau supaya apa? Kita siap sedia, ya. Kita siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita kembali. Kita lihat dalam ayat 20. Dalam ayat 20 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tapi mereka belum percaya sepenuhnya. Ya, mereka masih belum percaya sepenuhnya. Karena begitu Tuhan, coba lihat. Coba kalian lihat ini. Padahal Tuhan mau mereka hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, berarti apa? Tuhan mati, Tuhan bangkit, menyatakan bahwa tidak ada kuasa dunia ini yang sanggup, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahannya, menghambatnya. Ya, karena Tuhan kita hebat. Amin. Karena Tuhan kita telah bangkit. Amin. Maut pun tidak bisa menahannya lebih lama. Amin. Ya. Maut pun tidak bisa menghambat Dia. Berarti apa? Dia yang telah menang, Dia yang telah memegang segala kuasa itu. Nah, saat ini Tuhan mau kita percaya sama Dia. Sehingga ketika kita percaya sama Dia, kita juga akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, amin. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Ya, supaya kita jangan pusing, kita jangan bingung, kita jangan bimbang, kita jangan ragu, tetapi Tuhan mau kita percaya dan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Ya, dan Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Bapak Ibu yang di rumah, gak usah khawatir, gak usah bingung, gak usah pusing. Serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan dan percayakan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang pelihara kita. Kalau Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menerobos dan menghancurkan kita. Amin. Percaya itu, imani itu, ya, dan kita berjalan dalam iman, di dalam takut akan Tuhan, ya, di dalam kepercayaan dengan Tuhan yang sungguh.
Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kenapa Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Nah, supaya mereka percaya bahwa ini bukan hantu, ya kan? Ini bukan hantu. Hantu itu tidak punya tulang dan daging. Hantu itu sesuatu yang samar-samar, yang tidak jelas. Nah, tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka supaya mereka lihat, membuktikan kepada mereka ini bukan hantu, ini Tuhan Yesus. Tangannya yang berlubang, kakinya, bahkan lambungnya yang ditusuk dengan tombak itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, dia telah bangkit. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan bersama dengan Tuhan, berarti apa? Kita hidup dalam kemenangan. Amin. Amin. Kita hidup dalam kemenangan. Walaupun kita masuk dalam setiap peperangan rohani, dan Tuhan berikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan yang adalah pahlawan perang kita. Amin. Amin. Dia adalah pahlawan perang kita. Oleh sebab itu kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Gak perlu kita takut corona, gak ada apa-apanya, iya kan? Virusnya lebih kecil, bukan lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam kita. Firman Allah berkata bahwa roh yang Tuhan tempatkan dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Berarti apa? Tidak perlu kita memuliakan penyakit, tidak perlu kita memuliakan virus. Virus itu nggak ada apa-apanya. Nah, oleh sebab itu waspada boleh, tapi tetap kita percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Jangan kepercayaan sama Tuhan hilang gara-gara takut penyakit, takut mati. Ini, kalau orang yang takut mati, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau orang yang percaya sama Tuhan, walaupun kehilangan nyawanya, dia tetap hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang Tuhan katakan buat kita, supaya pagi hari ini kita melihat bahwa Tuhan mau satu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Karena ketika Tuhan datang bertemu dengan murid-murid, dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera tinggal dalam kamu. Nah, berarti apa? Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera dalam setiap hari. Dalam sukacita, ya, dalam sukacita. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan damai sejahtera hilang itu gara-gara apa? Virus, gara-gara apa lagi? Masalah, gara-gara persoalan, gara-gara ini hal-hal yang sepele, damai sejahtera kita hilang. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Amin. Oleh sebab itu kita mesti percaya sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Tapi biar ketika damai sejahtera ada dalam hati kita, berarti apa? Segala kekhawatiran, segala apapun juga itu akan lenyap daripada kita. Akan lenyap dengan sendirinya daripada kita. Karena apa? Damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati kita. Nah, yang kedua, dia katakan bahwa kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Karena apa? Tuhan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Ya, dia memperlihatkan tangannya, dia memperlihatkan kakinya, dia memperlihatkan lambungnya. Karena Tuhan bilang apa? Hantu tidak punya daging dan tulang. Hantu tidak punya daging dan tulang. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini masih suka takut hantu, berhenti, stop. Karena apa? Itu hanya bayang-bayang maut aja, ya. Jadi stop. Tinggalkan itu, percaya sama Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan. Hantu itu tidak punya daging dan tulang, tetapi Tuhan Yesus punya daging dan tulang, dan dia adalah manusia seutuh. Dia masih bisa makan, ya. Dia masih bisa minum. Dia masih apa lagi? Nah, selama itu dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia makan. Dia dalam
diubahkan dalam satu tubuh yang dikatakan sebagai tubuh kemuliaan. Tubuh yang pertama-tama diberikan kepada Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Nah, itu yang seharusnya kita merindukan supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika kita diangkat, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi. Ya, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerjakan ini, kita menantikan dengan sabar, kita menantikan dengan sangat. Ya, jangan kecut dan tawar hati, tapi biarkan damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita, dan juga kuasa kebangkitannya itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Bapa, terima kasih dan bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari ambil waktu beberapa saat, Bapak Ibu yang di rumah juga, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mulai melihat kembali bahwa apa di hari Paskah ini Tuhan mau supaya biarlah damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita. Kalau masih ada damai sejahtera itu tidak tinggal dalam hati kita, masih ada kita kecut dan tawar hati hari-hari ini, masih ada kita tidak percaya sama Tuhan, saya mau berdoa dari tempat ini, biar Tuhan angkat semua ketidakpercayaan itu, dan biarkan Tuhan memberikan kepercayaan, memberikan iman itu timbul dalam hati kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudara yang di rumah, mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya akan memberikan waktu beberapa saat, Bapak Ibu berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan, mari kita bereskan dengan Tuhan saat ini, sehingga apa? Tuhan mau Dia hidup di dalam kita. Amin. Dan kita juga hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Mari Bapak, terima kasih Engkau melihat kami semua yang ada di rumah, yang ada di sini pun. Mari Tuhan, ambil alih Bapak, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kami masih kecut dan tawar hati, pada saat ini kami mau bertobat, kami mau tinggalkan itu semua Tuhan. Kami rindu untuk hidup dalam damai sejahtera Allah, dalam sukacita Allah. Engkau mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dan sukacita Tuhan yang ada di dalam hati kita akan membebaskan kita, akan memulihkan kita, akan menyembuhkan kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap yang ada di rumah Tuhan. Engkau jamah kami semua. Dan Tuhan rindu juga kita mau hidup di dalam kuasa kebangkitannya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kuasa kebangkitan membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup sampai saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Kuasa Tuhan mengalir atas kami semua. Kuasa kebangkitan-Mu memulihkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib dan heran dan dahsyat di dalam kami Tuhan. Dan Engkau mengubahkan, yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang ada dalam tekanan, berbagai-bagai macam tekanan, Engkau angkat semuanya. Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera. Yang mengalami masalah demi masalah hari-hari ini, mari Tuhan Engkau sendiri yang menyelesaikan bagi kami Tuhan. Engkau memberikan kelegaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu di rumah Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa
dan kemuliaan dalam hidup mereka hari-hari ini Tuhan. Berkati mereka, apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Baik itu dalam bisnis, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya, nah kita katakan amin. Salam, merdeka. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita masih terus ada di rumah sampai kalau pemerintah bilang kita sudah bebas dan kita boleh beraktivitas dengan baik, tetapi ibadah minggu depan kita masih dari rumah. Tapi kalau pemerintah bilang sudah boleh ibadah, berkumpul bersama-sama, atau anak-anak juga masuk sekolah, mari kita lakukan itu. Kita berkumpul bersama dan kita berpesta dengan Tuhan. Karena apa? Kuasa kebangkitan itu hidup di dalam, tinggal di dalam hidup kita. Oke? Amin Bapak Ibu. Nah, percaya sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, tetapi lihat bahwa kuasa kebangkitan memulihkan kita. Haleluya. Nah, hari ini kita akan saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu boleh mentransferkan persembahan yang sudah ini, tapi mari kita angkat persembahan kita, arahkan pada Tuhan, dan kita mau berdoa sama-sama. Amin. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam jemaat kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, apapun, haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Haleluya. Yang di rumah juga siap, kita mau berdoa. Bapa baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Engkau memberkati kami, Engkau memberkati setiap firman-firman yang telah kami taburkan ini Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema dan remata bagi kami, bahkan firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Sebab firman-Mu berkata, yang berbahagia orang mendengarkan firman, menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam setiap ketekunan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap apapun yang dilakukan oleh tangan mereka. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam hari-hari ini yang sukar, yang sulit, tapi kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga keluar masuk kami, dimanapun kami berada. Berkat Tuhan menyertai kami di dalam nama Yesus Tuhan. Karena apa? Kami hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami Tuhan, dan kami juga ada bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tinggal bersama dengan setiap kami di tempat kami masing-masing. Engkau tinggal bersama dengan kami di jalan. Engkau tinggal bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Mari Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memimpin kami, menuntun kami, membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau
Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Amin. Merdeka. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Goyang aja Haleluya. kakinya. Iya. Nggak apa-apa.